Shalom dan selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada siang hari ini kita akan kembali bersama-sama dalam pembahasan firman Tuhan, diskusi sekolah sahabat kita hari Kamis dengan judul Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan hamba Tuhan Pendeta Sony Kapitan akan menuntun kita dalam diskusi ini. Oleh karena itu saat ini kita akan mulai acara ini, kita akan mendengarkan satu lagu pujian yang diputarkan oleh operator kita. Boleh jadi pada waktu pagi hari, bila kabut gelap ditembus matahari, datanglah Yesus dalam kemuliaannya, hendak jemputkan umatnya. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti? Yesus datang, haleluya, amin, haleluya, amin. Boleh jadi petang atau tengah malam, Yesus akan datang seperti matahari akan nyata, hendak jemputkan umatnya. Tuhan, berapa lama kami sorak nanti? Yesus datang, haleluya, amin, haleluya, amin. Oh sukacita karena hidup selamanya, tak lagi sakit, mati ataupun susah, masuk ke surga bila datanglah Yesus, hendak jemputkan umatnya. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti? Yesus datang, haleluya, amin, haleluya, amin. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti? Yesus datang, haleluya, amin, haleluya, amin. Kita akan berdoa untuk memulai acara ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan karena sudah memberkati kami dan sudah memberikan waktu ini bagi kami untuk bersama-sama menikmati pelajaran sekolah sahabat yang disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Sony Kapitan. Kiranya Tuhan, pelajaran ini boleh menuntun kami lebih dekat kepada Tuhan, dan juga dalam doa nanti kami akan ada doa khusus permohonan. Tuhan memberkati kami dan menjawab setiap doa permohonan kami. Berkati pembicara yang menyampaikan firman dan berkati umat yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudaraku, kita lanjutkan untuk mempersiapkan diri belajar sekolah sahabat. Kita dengarkan satu lagu tema yang diputarkan oleh operator. Ku lihat jiwa
Baik, saudara-saudaraku, kita akan berikan waktu ini kepada Pendeta Sony Kapitan untuk memimpin diskusi. Baik, terima kasih kesempatan istimewa kembali bertemu. Selamat siang, salam untuk semua sahabat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran Alkitab melalui metode diskusi sekolah sahabat, yaitu hari ini tanggal 13 Januari, hari Kamis, dengan subtema atau judul Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ya. Baik, pelajaran firman ini ada istilah engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ini adalah sebuah pernyataan yang dimana dalam tulisan dari firman Tuhan, kalau kita ikuti di pelajaran sekolah sahabat, ada tertulis dari ayat Alkitab dari Ibrani 1 ayat 5 dan ada beberapa ayat lainnya tentang sebuah penekanan istilahnya identitas ya, yang ditunjukkan kepada Yesus Kristus, ya. Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Namun di dalam pelajaran kita ini tentunya kembali mengingatkan bahwa ini bukan berarti bahwa Tuhan Allah kita Allah yang berketurunan, tanda kutip ya, berketurunan, atau seperti istilah kita sebagai manusia ada istilahnya secara biologis ya, ada menghasilkan anak dan seterusnya ya, ada pengertian kalimat-kalimat yang bisa dijabarkan atau ditambahkan oleh teman-teman nanti. Tapi yang pasti di dalam pelajaran firman ini adalah merupakan penekanan tentang identitas ya, daripada Yesus sendiri ya, yang dimana kalau dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini ya, ada beberapa indikator ataupun tolok ukur istilah yang lain tentang engkau anak yang telah kuperanakan pada hari ini adalah hubungan juga tentang istilah di Perjanjian Baru ya, tentang Yesus Kristus sendiri sebagai anak Allah yang berkuasa ya. Saya teringat di dalam pelajaran firman ini ya, ada hubungan dengan pengalaman saya sendiri pernah menjadi pendeta atau gembala di sebuah kota. Ada seorang dari mancanegara, bukan dari Indonesia, dia dari negara yang lain. Saya sebut saja dari negara matahari terbit atau dari Jepang ya. Dia punya usaha, ada roti bakery ya, ada 2 toko roti bakery. Dan pada waktu saya datang berkunjung ke rumah daripada bapak tersebut ya, kalau istrinya seorang yang percaya pada Yesus Kristus ya, tapi bapak ini dia seorang dari Jepang, memang dari Tokyo, orang asli dari Tokyo. Dia bisa bahasa Indonesia sedikit ya, kebanyakan bahasa Inggris yang digunakan. Singkat cerita, dia tidak percaya tentang Yesus Kristus adalah Allah. Bahkan dia sudah baca-baca Alkitab, dia pun tidak percaya tentang istilahnya Bapa memperanakan anak, istilah seperti itu dan seterusnya. Nah, kembali lagi, itu adalah bagian pengalaman yang saya pernah alami beberapa tahun yang lalu ya, di kota tersebut, dan komunikasi tetap dilanjutkan, dijalin ya sehubungan dengan Bapak ini ya, dalam pengertian untuk menerima Yesus sebagai Allah ya, atau Tuhan. Nah, kembali lagi bagi kita secara pelajaran rohani pada saat ini, bahwa kita diingatkan bahwa kebenaran firman ini memberikan sebuah penekanan tentang fakta bahwa Yesus Kristus ini memang tidak berawal, tidak berakhir, tidak berkesudahan, karena Yesus Kristus adalah Allah, Allah yang kekal. Ini yang harus kita ketahui, konsep ini ya. Konsep ini untuk memahami, mengerti istilah engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ya, kemudian yang berikut bahwa istilah ini juga adalah hubungan dengan rencana keselamatan ya, yang dimana Yesus Kristus ya, Allah kita, Tuhan kita ya, adalah memang Allah yang kekal ya, Allah juga yang menjadi manusia. Namun sebagaimana pelajaran sekolah sahabat kita ini tidak hanya subtema ini, karena hubungan dengan hari-hari sebelumnya dan juga berhubungan dengan sepanjang pekan ini tentang istilah anak yang dijanjikan, yaitu siapa? Yesus sendiri ya. Karena di dalam ayat hafalan di dalam Ibrani 1 ayat 2 dan 3 bahwa Yesus Kristus ini ditetapkan ya sebagai yang berhak ya, ditetapkan berhak menerima segala ya, istilah bahasa Sunda sadayana ya, di sini teman orang Sunda ya, mungkin tahu bahasa Sunda, sadayana, atau bahasa dari Tapanuli sasudena. Jadi Yesus ini sadayana, sasudena ya, yang berhak menerima segala yang ada. Dan oleh karena Yesuslah
Allah telah menjadikan alam semesta, dan istilah yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam metode penulisan di buku Ibrani adalah dia seperti cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ini merupakan penekanan-penekanan definisi-definisi rohani yang perlu kita yang sudah kita dengar dalam beberapa hari ini. Demikian sampai sejauh ini pelajaran sekolah sahabat kita. Saya serahkan kepada pemimpin. Terima kasih Pastor sudah memaparkan kepada kita tentang Engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Dan kita punya waktu agak terbatas, karena itu kita langsung saja memberikan kesempatan kepada saudara-saudara yang ingin bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Pendeta Ringo. Silakan Ibu Elvira. Saya mau bertanya. Iya. Bagaimana kita dengan baik menjelaskan kepada orang lain bahwa Yesus adalah anak Allah dan sekaligus adalah Allah dan juru selamat kita? Terima kasih. Baik, silakan Pastor. Langsung saja Pendeta Sony Kapitan, barangkali ada masukan untuk pertanyaan Ibu Elvira Dumais. Silakan. Terima kasih Ibu Elvira. Pertanyaan kunci ini sebenarnya seperti pengalaman tadi yang saya punya pengalaman, Ibu ketemu dengan orang dari Jepang, dari Tokyo. Istrinya punya usaha bakery, ada 2 toko bakery, 2 toko roti. Dan Bapak ini beliau tidak percaya ini tentang Yesus sebagai Allah, bahkan sebagai juru selamat seperti pertanyaan Ibu Elvira Dumais. Jadi memang membutuhkan kuasa dari Roh Kudus untuk menjelaskan ini, karena ini ada hubungan dengan orang yang tidak percaya atau istilahnya ateis ya. Karena kasus yang Ibu Elvira tanyakan ini yang sama seperti pengalaman saya, berhadapan langsung dengan orang yang ateis, orang yang tidak kenal Yesus ya. Dan memang boleh jadi ada tambahan yang lain dari teman-teman yang lain ya, atau sahabat-sahabat yang lain nanti boleh ada tambahan. Tapi yang pasti waktu itu saya dengan doa yang sungguh dan menguraikan harus betul-betul secara perlahan contoh-contoh yang nyata ya, seperti Bapak itu di rumahnya ada kunci ya, ada rumah kunci, ada anak kunci. Saya harus terangkan ini rumah kunci ini adalah keilahian Allah ya, di dalamnya ada Bapa, ada Roh Kudus dan juga ada anak, tapi di dalam ini fungsinya ada anak kunci ya, fungsi kegunaan. Jadi saya harus terangkan secara ilustrasi seperti contoh alat peraga seperti itu Ibu Dumais ya, perlahan-lahan ya, tapi memang harus utama dengan kuasa Roh Kudus supaya hati orang terbuka ya. Ada konsep di dalam pelajaran Alkitab yang kita miliki bahwa hidup kita ini bukan karena apa yang dilihat ya, tapi hidup kita ini karena apa? Percaya ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 7 Ibu Dumais dan teman-teman, 2 Korintus pasal 5 ayat 7, sebab hidup kami, ada tertulis saya baca, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, ayat ini saya baca kepada Bapak yang dari Tokyo, kota Jepang ini, yang dua bakery ini. Dan inilah konsep yang saya miliki. Saya bilang bahwa saya hidup bukan karena apa yang saya lihat, tapi karena percaya. Ya, jadi kita pun demikian sebagai pengikut Kristus. Karena percaya memang. Kita belum pernah lihat Yesus Kristus berupa secara fisik, Ibu Dumais dan teman-teman. Kita juga membaca di Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan tanda kutip Injil sinopsis atau Matius, Markus, Lukas, hanya karena iman, karena percaya. Kita belum pernah ketemu dengan murid-murid Yesus yang secara langsung ketemu dengan Yesus, ya, bahkan Yesus yang bikin mujizat dan lain sebagainya. Tapi karena percaya, ya, saya katakan kepada Bapak yang Tokyo itu, kita berbeda karena saya hidup karena percaya, bukan karena yang dilihat. Ya, itu salah satu poin, Ibu Dumais. Mungkin teman-teman yang lain ada tambahan, silakan. Baik, mungkin ada yang lain. Nah, saya tambahkan sedikit, saudara-saudara, memang kita harus pahami bahwa dalam konsep ini perlu ada ketelitian. Makanya dalam Ibrani 2 ayat 1 dikatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Terlebih bagaimana posisi Yesus. Di dalam penjelasan Alkitab, mengapa Yesus bisa menjadi disebut anak Allah? Oleh karena Yesus dalam misi keselamatannya telah dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. 2 kali dalam pasal ini disebutkan dia lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Pasal yang sama, ayat yang 9. Jadi dalam posisi sebagai seorang yang lebih rendah dari malaikat-malaikat. Yang berikutnya kita tahu bahwa anak adalah hubungan daripada terdekat dalam sosial. Anak. Tidak bisa ada yang memisahkan anak, ya. Itu satu.
Lalu kemudian Yesus mengakui bahwa dia keluar dari Bapa. Dalam Yohanes pasal yang ke-8 kalau tidak salah atau pasal 10 itu, Yesus keluar dari Bapa. Aku keluar dari Bapa. Artinya bahwa Bapa lah yang memberi yang membuat dia ada, atau dari Bapa dia ada. Bagaimana keluar? Nah, ini kembali pendeta katakan iman. Lalu kemudian kata anak di dalam Alkitab banyak fungsinya. Raja Daud disebut Tuhan, anaknya, anakku Daud. Sejak kapan Daud menjadi anak Tuhan? Padahal Tuhan hanya menciptakan Adam dan Adam berketurunan dan Daud sudah di keturunan keberapa. Tetapi tidak lebih dari itu juga kita menemukan dalam Alkitab bahwa kita disebut diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Berarti kita dapat berkategori anak-anak Allah. Nah, dengan melihat semua konsep ini, saudaraku ya, dengan melihat semua konsep ini, sadarlah kita bahwa kita ini disebut anak dalam makna. Oke, maknanya apa? Memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Begitu juga Yesus. Tetapi Yesus kita harus ketahui bahwa dia disebut keluar dari Bapa. Berarti dia memang benar-benar Allah yang bukan sama dengan manusia. Nah, demikian sedikit tambahan, mungkin ada yang lain yang supaya kita jangan sampai salah. Konsep anak ini adalah sebutan yang sangat umum. Saudara-saudara boleh mengatakan kepada seorang yang baru ketemu anak kecil, anakku. Nah, saudara bisa mengatakan demikian untuk menyatakan rasa sayang saudara, untuk menunjukkan perhatian saudara, dan penghormatan atau rasa cinta kepada anak itu. Ya. Baik, itu dulu yang kita mau sampaikan, saudara-saudara. Mungkin ada beberapa dari antara saudara yang mau menambahkan. Ada pendeta Ursina, ada pendeta Solihin, dan Opung sudah angkat tangan. Opung di tengah. Silakan langsung Opung. Terima kasih pendeta. Maaf tadi koneksi saya kurang bagus. Ya. Mungkin bisa matikan satu devices-nya, Opung, supaya tidak bermasalah. Iya. Baik. Jadi mungkin ini yang disalah mengertikan oleh saudara sepupu kita, yang mereka kalau Yesus itu disebut anak Allah, mereka menyangkanya anak secara biologis. Iya. Ya. Jadi ini yang sering disalah mengertikan oleh mereka. Padahal kalau kita ketemu anak kecil lagi bermain-main di jalan raya, kita katakan, nak, jangan bermain di jalan raya, nanti bisa celaka gitu. Itu kan karena bentuk kasih sayang kita kepada anak itu. Jadi di situ mungkin tadi yang dijelaskan sebagai orang yang kita kasihi. Itu aja pendeta. Terima kasih. Baik, sebagai tambahan di bagian bawah daripada pelajaran sekolah sahabat dikatakan di situ bahwa gagasan tentang Yesus sebagai anak tunggal Allah tidak berurusan dengan sifat Kristus sebagai keilahian atau sebagai yang ilahi. Itu ada kaitannya karena dalam rencana keselamatan sebagaimana Kristus memenuhi semua janji perjanjian itu ya. Jadi supaya kita lihat konteksnya, bukan biologis. Baik, mungkin ada yang lain? Baik, mungkin ada pertanyaan dari saudara-saudara yang lain. Bagaimana Ibu Elvira mungkin? Apakah ada tanggapan? Silakan, kita berikan kesempatan. Boleh saya tambahkan Pak Pendeta? Baik, silakan Pendeta Solihin dari Bali. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Saya mungkin nggak panjang lebar, hanya memang kalau berbicara tentang Trinitas ini nggak ada selesainya ya. Untuk saudara-saudara kita. Tetapi saya teringat Pak Pendeta dan semua kita akan satu ayat itu di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Boleh dibacakan Pak Pendeta? 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 itu. Baik, saya bacakan, ini firman Tuhan. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Iya, ini saya kira dasarnya ini ya. Jadi memang pengertian ini yang kadang-kadang tidak dimengerti oleh saudara kita sepupu.
Karena dikatakan Tuhan itu tidak beranak dan Tuhan itu satu. Kul huwallahu ahad Allahu somad, walam jalid walam julat walam yakul lahu kufuwan ahad, dia katakan begitu. Tapi sebenarnya Alkitab juga sudah mengatakan kalau kita melihat bahwa Allah itu juga satu. Kejadian 1 ayat 1 Allah, Kejadian 1 ayat 2 Roh Allah. Lalu Kejadian 1 ayat 28 kita. Sebenarnya kalau kita membaca di dalam surat kitab-kitab Al-Quran pun disebutkan dalam bahasa Arab itu. Robun artinya Tuhan. Robi Tuhanku. Robaka Tuhanmu. Robukum Tuhan untuk banyak. Orang banyak. Kalau kita kembali kepada Al-Quran ya sama itu. Tuhannya itu sebabnya Tuhan kita sebenarnya jelas satu. Tidak diperanahkan dalam ulangan berapa itu? Ada ya. Ulangan 40 kah itu ayat 30. Ulangan 4. Ulangan 6 ayat 4. Iya, Tuhan kita satu juga. Hanya ini permainan bahasa ini yang salah dimengerti oleh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Kalau tadi menggunakan cerita tentang Allah itu kayak 3, kalau saya menggunakan cerita itu sama seperti kita seorang guru. Ya, kalau saya pernah mengajar itu saya guru. Guru saya mengajar, lalu saya juga rupanya saya pendeta karena saya punya gereja, tetapi juga punya sekolah di situ. Jadi saya juga pergi suka mengajak anak-anak untuk bertamasya sehingga kadang-kadang saya nyupir. Lalu murid itu katakan, tadi siapa yang nyupir ya? Oh itu adalah yang supir. Pendeta ketika saya di gereja, tetapi ketika saya di sekolah, saya mengajar. Siapa itu Bapak Guru itu? Pak Pendeta Budi. Jadi oknumnya seakan-akan 3, tapi sebenarnya 1. Yesaya 44 ayat 6 betul tadi itu ya. Yesaya 45 ayat 5. Jadi sebenarnya yang perlu kita tandaskan di sini adalah Allah kita juga Allah yang satu. Yesaya 44 ayat 6. Saya kira demikian dulu ya. Terima kasih Pendeta. Baik. Karena waktu kita sangat singkat sekali, kita minta Pendeta Sony Kapitan untuk menyampaikan closing statement. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Amang Pendeta Ringo, terima kasih semua sahabat dalam Tuhan yang sudah memberikan tambahan karena waktu terbatas ya. Terima kasih Amang Pendeta Ringo, Ibu Elvira dan juga Pendeta Budi Sonlin dan teman-teman yang lain. Kita dapatkan di sini adalah kata anakku keperanakan ini adalah merupakan penegasan ya. Jadi ini adalah merupakan penegasan seperti Ibrani 1:5, sama seperti peristiwa yang lain pada waktu Yesus dibaptis di Yordan juga, di Sungai Yordan ya. Inilah anak yang aku berkenan ya, dan juga ada peristiwa-peristiwa yang lain ya, di mana penegasan kepada Yesus sebagai Allah dan juga sebagai juru selamat. Jadi kita sangat berbahagia. Marilah kita hidup tetap setia karena hidup kita karena percaya dalam iman kita. Ya, tidak hanya sebatas melihat bahwa kita percaya tahun-tahun waktu-waktu yang telah kita lalui hingga pada saat ini kita belajar sekolah sahabat ataupun pelajaran firman Tuhan ini karena hidup karena percaya kepada Yesus sebagai Allah kita dan juga juru selamat. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Kita akan masuk ke dalam lagu tutup dan setelah lagu tutup nanti doa akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Sony Kapitan. Silakan operator. Aku rindu
akan berdoa tutup yang dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Sony Kapitan. Kami persilakan. Kita berdoa. Ya. Tuhan Allah di sorga, terimalah doa-doa yang kami telah panjatkan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus memeteraikan dalam pikiran kami, manusia yang terbatas ini. Tapi kami dimampukan percaya hanya oleh karena Tuhan yang karuniakan akal budi untuk kami hidupkan, menceritakan tentang Yesus Kristus sebagai Allah kami dan juga Juru Selamat kami. Berkati semua sahabat-sahabat yang nama-nama kekasih yang setia mengikuti pelajaran firman ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang telah bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak New Jersey di acara ibadah kita bersama pada malam hari ini waktu New Jersey, pagi hari bagi Anda yang ada di Indonesia. Baik, seperti biasa kita akan memulaikan pelajaran sekolah sahabat kita, dan pada malam hari ini sepanjang minggu ini kita mempelajari tentang anak yang dijanjikan, ya. Kita mempelajari tentang anak yang dijanjikan, dan pada hari Rabu di pertengahan minggu ini kita membahas tentang melalui siapa atau melalui Dia yang telah membuat apa? Yang telah membuat alam semesta. Jadi Yesuslah apa pencipta, dan kata lainnya through whom, melalui Dia maka alam semesta itu, melalui Dia alam semesta itu telah diciptakan. Inilah kurang lebih judul pelajaran kita. Nah, kita akan terus langsung saja masuk pembahasan kita. Kitab Ibrani menegaskan bahwa Allah menciptakan dunia melalui dan oleh Yesus, dan bahwa Yesus menopang dunia dengan firman-Nya yang berkuasa. Bacalah Yesaya 44 ayat 24, Yesaya 45 ayat 18, dan Nehemia 9 ayat 6. Karena dalam perjanjian lama Allah menegaskan, kenapa ini ayat-ayat ini harus dibawakan? Karena dalam perjanjian lama Allah menegaskan bahwa Dia menciptakan dunia sendirian, artinya Allah sendiri, ya. Dan bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana kita dapat mencocokkan penegasan ini dengan penegasan dalam perjanjian baru bahwa Allah menciptakan alam semesta melalui Yesus, ya. Alam semesta melalui Yesus. Nah, inilah yang menjadi apa ya? Sebentar kita akan singgung sedikit, ya. Tapi inilah menjadi salah satu masalah, bukan masalah bagi kita dalam pemahaman kita yang terbatas tentang Allah. Kita seringkali melihat bahwa perjanjian lama ini seakan-akan adalah unilateralism. Unilateralism artinya Allah yang hanya, dengan kata lain kita menekankan apa, seakan-akan ayat-ayat menekankan Anda hanya berpikir hanya ada satu Allah, ya, satu Allah. Unitarianism, mungkin maksud saya Unitarianism. Tetapi kalau kemudian kita membaca di dalam kitab perjanjian baru, kita temukan bukan lagi Unitarianism, tapi Trinity, ya. Kita mendapatkan Trinity. Kita melihat bagaimana pada saat umat Kristen dibaptis ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan begitu banyak ayat-ayat yang mana penulis-penulis perjanjian lama berbicara tentang apa, ya? Berbicara tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah apa? Allah Roh Kudus. Jadi mereka katakan, oh bagaimana ini? Sampai saat ini tentu saja orang Yahudi hanya tidak percaya Yesus Kristus. Mereka tidak percaya Roh Kudus. Mereka hanya percaya satu Allah saja, ya, satu Allah saja. Dan ini menimbulkan begitu banyak perbincangan bahkan di kalangan gereja Advent sendiri. Dan ini sebenarnya bukan satu masalah kalau kita mengerti bahwa pemahaman kita tentang Allah itu semakin lengkap pada saat apa? Yesus datang. Yesus datang, kita sudah lihat bagaimana Yesus menggenapi, Yesus memenuhi pengetahuan yang tadinya tidak diketahui untuk menggambarkan tentang apa, ya? Tentang dinamika atau dinamisme daripada kealahan itu sendiri. Ya, makanya kita memiliki ajaran tentang apa, ya? Trinity tersebut, dan kita akan lihat di sini. Jadi jangan kita pisahkan. Kalau Anda berpikir bahwa firman Tuhan itu mungkin tidak ada yang berbeda dari firman Tuhan. Segala sesuatunya itu adalah merupakan satu kesatuan. Allah tidak berubah kemarin sampai sekarang. Jadi yang menjadi masalah adalah pengetahuan kita yang apa, ya? Yang kurang atau belum mencapai apa yang yang diinginkan untuk terjadi. Itulah sebabnya misalnya saja di dalam kitab Daniel pasal 12, Daniel berkata, kitabku ini akan apa? Kusimpan hingga akhir zaman sampai orang dapat nantinya memahami. Artinya ada hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh orang-orang di zaman Alkitab Perjanjian Lama, termasuk Daniel sendiri, yang kemudian akan dapat dimengerti pada saat kitab itu dibuka, misalnya di kitab Wahyu.
baru pemahaman yang tadinya tersembunyi tidak diketahui dalam kitab Daniel lebih apa? Lebih jelas. Jadi disinilah kita lihat bahwa Allah tidak berubah, Allah tidak pemahaman kita tentang Allah itu adalah pemahaman yang apa ya? Pemahaman kita yang progresif dengan kata lain. Bukan Allah yang kasih sedikit revelation, tapi pemahaman kita itu yang progresif. Jadi kita tidak memiliki satu pemahaman yang lengkap dan hanya bisa dilengkapi kalau kita melihat keseluruhan ajaran Alkitab. Kalau kita tidak melihat keseluruhan Alkitab, maka kita apa? Maka ada orang-orang yang menolak adanya keilahian Yesus Kristus, menolak keilahian Roh Kudus. Jadi kita tidak memiliki ajaran yang lengkap, yang sempurna, yang penuh. Kalau kita hanya memisahkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, ini untuk sekilas ya, pembahasan sekilas tentang Trinitas. Mari kita lihat ya. Jadi bagaimana itu? Kalau Allah katakan perjanjian lama hanya Allah sendiri, satu-satunya Tuhan. Bagaimana penegasan perjanjian baru bahwa Allah menciptakan alam semesta melalui Yesus? Nah, Yesaya 44 ayat 24 berkata, beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Tidak ada ya, dengan kata lain. Walaupun kita harus melihat, bukan berarti perjanjian lama ini hanya ada satu Allah saja. Kita sudah bisa melihat misalnya dari kitab Kejadian 1 sekalipun. Marilah kita menjadikan manusia dalam rupa dan gambar kita. Ada banyak ide-ide Trinity yang ada di dalam perjanjian lama. Trinity itu bukan hanya ajaran perjanjian baru, tapi juga perjanjian lama. Ada begitu banyak. Misalnya juga Yesaya berkata suci, suci, suci. Itu juga dapat memberikan satu indikasi tentang apa ya? Tentang Trinitas tersebut. Tetapi kelengkapannya baru kita lihat di mana? Kelengkapannya baru kita lihat di perjanjian baru ya, dengan di perjanjian baru. Jadi inilah, seorang diri saja membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Ya, Yesaya 45 ayat 18 kemudian juga katakan, sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Ya. Nehemia 9 ayat 6. Hanya engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit. Ya langit, segala langit dengan segala bala tentaranya. Dan bumi dengan segala yang ada di atasnya. Dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Wah, hebat sekali. Nanti kita akan lihat ya. Besarnya alam semesta ini. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu. Dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Bala tentara langit. Jadi seluruh alam semesta. Ya, makhluk-makhluk alam semesta. Nanti kita akan lihat. Seluruh alam semesta menyembah kepada Allah kita. Ibrani 1 ayat 2-3. Kita sudah pelajari ayat-ayat ini. Ulang-ulangi ya. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Yang telah ia ciptakan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan, yang penuh kekuasaan. Nah, beberapa orang berpikir, pelajaran sahabat kita katakan, beberapa orang berpikir bahwa Yesus adalah instrumen yang melaluinya Allah menciptakan. Jadi instrumen Allah saja pencipta, Allah sajalah Allah, dan kata lain. Yesus itu hanya satu instrumen. Tapi pelajaran sahabat kita kata itu tidak mungkin. Ada dua poinnya. Kenapa itu tidak mungkin? Pertama, bagi Paulus, Yesus adalah Tuhan. Dia bukan satu alat daripada Allah, bukan komputernya Allah untuk menciptakan alam semesta. Tidak. Yesus sendiri adalah Allah atau Tuhan yang menciptakan dunia. Dia bukan penolong. Ibrani 1 ayat 10 menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Dan Paulus juga menerapkan kepadanya apa yang Mazmur 102 ayat 26-28 katakan tentang Tuhan, Yahweh, sebagai pencipta. Jadi nama Yahweh ada juga di baik perjanjian lama maupun perjanjian perjanjian baru ya. Poin kedua, Ibrani 2 ayat 10 mengatakan bahwa alam semesta diciptakan oleh atau melalui Bapa. Ini Yesus dikatakan melalui Yesus menciptakan alam semesta, tapi itu Ibrani 1 ayat 10 juga katakan demikian ya. Tapi Ibrani 2 ayat 10 kenapa katakan bahwa alam semesta diciptakan oleh atau melalui Bapa? Dengan satu ekspresi yang tepat dan sama yang diterapkan pada Yesus dalam juga Ibrani 1 ayat 2. Nah, Bapa menciptakan, Yesus menciptakan. Ibrani 1 ayat 2 dan ayat 10, Ibrani 2 ayat 10. Ada, dengan kata lain, ada kesepakatan yang sempurna antara Bapa dan Anak dalam tujuan dan aktivitas. Jadi apa yang dilakukan Bapa
Alkitab juga menyatakan itu juga dilakukan anak. Apa yang dilakukan anak itu juga dengan telan ya. Ada satu tujuan dengan kata tujuan yang sama. Apa yang dilakukan Bapa dan anak itu berasal dari satu pemikiran yang sama, satu tujuan dan aktivitas yang sama. Tetapi bagaimana itu terjadi? Inilah misteri yang apa ya? Ini adalah bagian dari misteri Trinitas. 1, 3, 3 menjadi 1 ya. Jadi bagaimana itu kesatuan dari 3 dan 3 adalah sebenarnya cuma 1 disebut sebagai 1. Ini adalah bagian dari misteri Trinitas. Pelajaran sahabat kita katakan. Jadi Yesus menciptakan dan Allah menciptakan, tetapi hanya ada satu pencipta, yaitu Allah yang menyiratkan bahwa Yesus, ini berarti bahwa apa? Karena kalau kita percaya satu Allah, ini menyiratkan bahwa Yesus adalah apa? Allah. Jadi kita tidak menyatakan ada 3 Allah, tidak. Kita menyatakan ada satu Allah. Tapi satu Allah itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah apa ya? Allah Roh Kudus. Inilah misteri Trinitas tersebut ya. Nah, sementara itu, Ibrani 4 ayat 13 menunjukkan bahwa Yesus juga adalah hakim. Dan wewenangnya untuk memerintah dan menghakimi berasal dari fakta bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan memelihara alam semesta. Bukan hanya bumi kita, tetapi bumi-bumi lainnya. Saya berani berkata, kita sudah pernah pelajari waktu yang lalu ya. Ada begitu banyak bumi-bumi lainnya. Ya. Nanti kita juga akan tambahkan sedikit di bagian tambahan kita. Ya. Yesaya 44 ayat 24 sampai 26. Ya. Ibrani 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 17 menegaskan bahwa Yesus juga memelihara alam semesta. Nah, tindakan berkelanjutan ini, dia bukan hanya menciptakan, lalu biarkan, ada teologi yang dari dulu ya, deisme namanya. Allah itu menciptakan, tapi seperti pembuat jam tangan atau jam dinding, Allah ciptakan lalu Allah biarkan. Itu namanya deisme ya. Allah ada pencipta, tapi kemudian dia biarkan. Itulah sebabnya kita mengalami musibah dan lain sebagainya. Karena Allah sudah melupakan kita, Allah sudah biarkan kita berjalan dengan sendirinya. Tidak. Tindakan berkelanjutan itu ada. Allah menciptakan dan Allah kemudian menjaga kita, ya, membimbing dan menguasai kita, menuntun kehidupan kita. Kata Yunani peron, menopang, membawa, digunakan untuk menggambarkan angin yang mengarahkan perahu dalam Kisah 27 ayat 15 dan 17, atau Tuhan yang memimpin para nabi dari 2 Petrus 1 ayat 21 menggunakan kata peron, menopang, membawa. Jadi dalam arti yang sebenarnya, Yesus tidak hanya menciptakan kita. Satu poin pertama, dia menciptakan kita, tetapi juga poin keduanya adalah dia menopang kita. Dia adalah yang akan terus-menerus aktif dalam kehidupan kita sehari-hari hingga saat ini. Ya. Jadi setiap napas, setiap detak jantung, setiap saat keberadaan kita itu didasarkan di dalam dia, di dalam Yesus, dasar dari semua keberadaan ciptaan. Bukalah Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Nanti kita akan lihat ya di pembahasan kita tambahan ayat-ayat ini bahwa Yesus yang memberikan kehidupan dan menjaga kehidupan itu pada saat yang bersamaan ya. Apa yang dikatakan kepada kita tentang Yesus dan kuasanya? Kemudian pikirkan tentang implikasi dari kematian Yesus yang sama di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Apakah yang kebenaran ini ajarkan kepada kita tentang karakter yang menyangkal diri? Karakter yang apa? Merendahkan diri, menyangkalkan diri dari Allah kita. Dari Allah kita. Allah satu-satunya Allah yang dapat ya. Manusia tidak dapat melakukan hal tersebut. Tidak ada mungkin. Tidak ada manusia yang dalam posisi yang tinggi, dalam posisi yang berkuasa dan lain sebagainya. Lalu tiba-tiba dia juga mau menjadi apa? Menjadi seorang hamba, budak atau mati. Tidak ada. Dan itu hanya dapat dilakukan oleh Allah. Karena Allah sajalah satu-satunya yang dapat menjadi seorang Allah dan juga menjadi seorang budak untuk manusia. Ya, manusia tidak dapat lakukan hal tersebut. Tapi mari kita lihat poinnya. Dia adalah Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Yesus ya. Allah yang menjadikan alam semesta ini. Ya, menjadikan alam semesta ini ayat demi ayat kita sudah oleh Dia Allah telah menjadikan apa ya? Allah telah menjadikan alam semesta. Kalau kita hanya berpusat, kita sudah seringkali hanya berpusat kepada diri kita sendiri ya. Kita seringkali berpikir bahwa saya adalah pusat alam semesta. Orang harus melihat hati saya, melihat perasaan saya yang harus dijaga. Apalagi kalau saya orang yang berpengaruh, ya pemimpin negara yang terkenal dunia, maka saya harus apa? Dijaga dan dilindungi dan lain sebagainya. Kita sesungguhnya tidak ada apa-apanya.
saya tidak punya waktu untuk tunjukkan. Anda bisa pergi ke YouTube untuk melihat seberapa besarnya kita. Jadi di YouTube itu ada satu video, mulai dari satu orang, lalu kemudian video itu naik ke atas. Dari satu orang ini video itu naik, lihat dia punya daerah sekitarnya, lalu dia punya kota, dia punya negara, lalu apa benuanya, lalu ke bumi kita. Lalu bukan itu saja, bumi kita ini kemudian dibandingkan dengan matahari dan lain sebagainya. Anda lihat apa yang terjadi pada ujung-ujungnya. Setelah melihat semakin gugusan galaksi lainnya, bumi kita ini tidak ada apa-apanya. Kecil sekali. Kecil sekali, bagaikan satu pasir di lautan. Dan ini bahasa pasir di pinggir pantai, pasir di pantai itu bukan bahasa saya, saudara. Tentang bumi kita itu bukan bahasa saya. Jadi ini bahasa orang-orang bahkan yang tidak percaya Tuhan. Astronomer tidak percaya Tuhan. Jadi dengan kata lain, jangan kita merasa bahwa diri kita itulah pusat tata surya, pusat galaksi, pusat alam semesta. Karena kita berkuasa dan lain sebagainya, punya uang dan lain sebagainya. Kita itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Nah, saya pernah menunjukkan ya, bahwa ahli-ahli ilmu pengetahuan ya sudah mendapatkan melihat bahwa minimal di dalam alam semesta ini, in the whole universe, ada 2 triliun galaksi. Oke, ini 2 triliun galaksi. Saya sudah pernah cantumkan hal ini. Jadi alam semesta ada 2 triliun galaksi. Dan di setiap galaksinya itu ada 100 miliar kurang lebih bintang. Nah, bintang-bintang ini boleh dibilang seperti apa? Kalau kita lihat di angkasa malam hari, kita lihat bintang-bintang, itu kurang lebih adalah matahari bagi bumi kita. Jadi bintang-bintang itu adalah matahari dari apa? Gugusan-gugusan planet yang lainnya. Jadi di satu galaksi dari 2 triliun galaksi itu ada 100 miliar bintang. Dan ingat ya, ada 100 miliar bintang di hanya galaksi kita saja. Dengan kata lain, kalau ada 2 triliun galaksi dikali 100 miliar bintang, maka jumlahnya ini adalah 200 sextillion. Artinya 200.000 million. 200.000 million. Aduh, nggak tahu lagi bagaimana mau hitungnya ini ya. Bagaimana mau hitungnya. Dari bintang-bintang, ini belum termasuk planet-planet yang mengelilingi bintang-bintang tersebut. Nah, sekarang sudahlah ini besar sekali mungkin Anda pikir. Nah sekarang di galaksi kita kurang lebih ya, di galaksi kita saja, di galaksi kita yang sudah ya, kurang lebih ada berapa? Kurang lebih ada berapa planetnya yang kira-kira sama dengan planet kita? Pak, itu lebih gampang ya. Jangan kita bilang planet lainnya seperti planet seperti galaksi gugusan di bintang kita ada matahari yang mengelilingi matahari kita ini bukan hanya bumi kita ya, ada juga Mars, Jupiter dan lain sebagainya ya. Tapi kurang lebih di galaksi kita itu kurang lebih menurut ahli-ahli ilmu pengetahuan yang melalui stetoskop yang canggih yang luar biasa, kurang lebih ada berapa planet yang jaraknya dari matahari itu sama seperti kita. Artinya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, dan bisa memiliki kehidupan di dalamnya. Namanya eksoplanet. Planet yang berada dalam satu jarak dengan bintang atau matahari mereka, yang dapat memiliki ada kehidupan di dalamnya. Anda bisa tebak dalam galaksi kita. Ya ada 100 miliar bintang, kurang lebih. Bahasa awamnya kurang lebih ada 100 miliar matahari, dengan kata lain ini bahasa bodoh-bodohnya ya, bintang itu ya, di galaksi kita. Ya, kira-kira lebih kurang lebih ada berapa kira-kira dari 100 miliar bintang itu ada kurang lebih ada berapa planet yang berada dalam satu posisi yang sama dengan planet kita yang bisa memberikan satu kemungkinan bahwa ada penduduk atau kehidupan di dalam planet tersebut, namanya eksoplanet tersebut. Ilmuwan katakan apa? Ilmuwan ahli-ahli ilmu pengetahuan katakan kurang lebih ada 6 miliar. 6 miliar planet di galaksi kita saja. Dari 2 triliun galaksi, di satu galaksi kita ini ada 6 miliar planet yang seperti planet bumi kita. Jadi di galaksi kita ada 6 miliar. Ada 6 miliar planet bumi seperti kita yang mana bisa ada kehidupan. Jadi kalau di seluruh alam semesta itu ada 2 triliun galaksi, dan kalau dibuat bodoh-bodohnya, ada 6 miliar bumi yang seperti kita yang ada kehidupan, maka di dalam
Maka di alam semesta ini ada 12 sextillion bumi yang kemungkinan ada penduduknya. Yang kemungkinan. Ini dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Nanti saya akan bahas sedikit tentang sudut pandang Alkitab. Ya. Saya sudah pernah bahas, nanti saya cuma secara singkat saya akan bahas. Ya. Jadi dunia kita itu begitu, universe, alam semesta itu begitu besar, dan ahli-ahli ilmu pengetahuan seperti Carl Sagan. Carl Sagan ini adalah American astronomer, scientist, cosmologist, dan dia juga adalah seorang ateis. Dan ini dia katakan bahwa alam semesta ini adalah tempat yang cukup besar, alam semesta ini. Kalau hanya ada manusia di satu planet di seluruh alam semesta yang memiliki kurang lebih 200 ribu sextillion tersebut, bintang-bintang atau galaksi, maksud saya galaksi. Jadi kalau hanya kita yang ada di alam semesta, ada makhluk hidupnya hanya satu, what a waste of space. Pemborosan ruang yang mengerikan. Gak mungkin, dia bilang. Gak mungkin hanya ada kehidupan itu hanya di satu planet. Gak mungkin. Seperti saya katakan tadi, di galaksi kita kurang lebih ada 6 miliar planet yang ada kemungkinan ada kehidupannya. 6 miliar planet. Tidak heran manusia dari tahun 60-an sudah selalu mencoba untuk mencari kira-kira apa hanya kita sendirian. Bagaimana kita caranya berkomunikasi dengan makhluk-makhluk lain di planet lain. Dan ahli saintis sudah membuat, kalau Anda pergi ke Puerto Rico saat ini, Anda bisa pergi ke satu tempat namanya Arecibo Radio Observatory. Inilah dari tahun 1963 sudah dibuka ini observatory ini untuk mencoba kita apa? Untuk mencoba adanya signal dari alien civilization. Kita coba untuk kirim, ada radio signal yang kita kirim ke luar angkasa. Mudah-mudahan ada yang dengar kita punya signal Morse, kode Morse kita, lalu jawab balik kepada kita. Ya, walaupun mungkin harus ribuan tahun karena jaraknya begitu jauh, mungkin ribuan tahun baru akan muncul jawaban mereka itu, signalnya sampai kepada kita. Ini menurut para ilmuwan, ya. Dan inilah menjadi film seperti film-film Hollywood, seperti film The Contact, ada satu film Hollywood yang berbicara tentang bagaimana usaha manusia untuk dapat berbicara dengan civilization atau penduduk bumi lainnya, ya. Dan saat ini, kenapa saya bawa ini? Kenapa saya membahas hal ini? Karena pada hari ini, Anda tahu, saya suka sekali sedikit sains, ya. Pada hari ini kita dunia astronomi itu mendapatkan apa? Mendapatkan sukacita yang besar. Kenapa? Karena Webb teleskop namanya. Webb teleskop itu, ya, the most powerful teleskop itu telah apa? Itu telah dikirim ke luar angkasa, dikirim di luar angkasa pada hari Natal 25 Desember tahun 2021, berapa minggu yang lalu. Nah, ini James Webb teleskop ini yang sudah dikirim ke angkasa tanggal 25 Desember 2021, hari ini beberapa jam yang lalu itu sudah apa? Sudah mulai apa? Mulai bergerak untuk apa? Mencoba untuk mencari apa? Gambar-gambar, signal, dan lain sebagainya. Ya. Mulai apa? Berkembang dia. Mulai dibuka teleskop tersebut untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, lebih lengkap daripada alam semesta tersebut. Nah, apa tujuannya? Apa tujuan daripada James Webb Space Telescope ini? JWST, ya disingkatkan, ya. James Webb Space Telescope. Tujuannya apa? Supaya kita dapat memiliki pemahaman tentang alam semesta yang luas ini. Khususnya sebagai apa? National Geographic katakan, supaya kita dapat melihat bumi-bumi dunia-dunia lainnya. Kenapa? Karena tidak ada ilmuwan di dunia saat ini yang percaya hanya ada makhluk di planet bumi kita. Mereka percaya ada begitu banyak dunia-dunia lain. Dan James Webb Space Telescope ini mencoba untuk bertemu, melihat kalau bisa kita bisa melihat di alam semesta, minimal di galaksi kita, yang ada 6 miliar dunia, eksoplanet, yang 6 miliar bumi yang seperti dalam jarak dengan matahari mereka atau bintang mereka itu, sama seperti kita, yang mudah-mudahan ada kehidupan di dalamnya. Ya. Yang mudah-mudahan ada kehidupan di dalamnya. Jadi inilah mencari eksoplanet ini, Anda bisa baca, exoplanet orbit, sebuah planet ekstra surya yang mengorbit di depan bintang seperti matahari kita dalam apa, ya?
Jadi teleskop luar angkasa James Webb akan mempelajari struktur dan komposisi atmosfer planet ekstrasurya, eksoplanet, dengan detail yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mencari bahan-bahan dari dunia yang layak dihuni. Searching for the ingredients of a habitable world. Dunia yang layak apa? Dunia yang layak dihuni. Ya, ini dia. Ini dia. Ya, kita sudah punya banyak teleskop-teleskop yang kita sudah kirim sebelumnya ya. Seperti NASA Kepler Space Telescope ya. Dan ini membuktikan, dia katakan apa? Menyatakan bahwa bumi kita ini ya, bahwa bumi kita ini bukanlah satu-satunya apa yang ada kemungkinan apa menurut National Geographic ya. This world is not the only possible world. Ini bukan hanya satu-satunya bumi yang memiliki kehidupan di dalamnya. Ya, kenapa bumi kita dibandingkan dengan apa? Dengan adanya kemungkinan bumi-bumi lainnya, bumi kita itu bagaikan a grain of sand on earth. Bagaikan satu sand, pasir di mana? Satu pasir saja yang ada penghuninya. Wah, hebat sekali ya. Ahli-ahli ilmu pengetahuan katakan ya. Ya. Jadi menurut planetary ilmuwan-ilmuwan, saintis dari Planetary Society, planetary.org ya, dia katakan apa dari judul artikel ini? What are the most Earth-like worlds we have found? Kira-kira bumi yang seperti bumi kita lainnya yang di luar sana, apa yang kita telah temukan? Nah, di sini dikatakan there is something deeply humbling. Ada sesuatu yang sangat merendahkan hati dalam melihat ke dunia yang jauh untuk sesuatu yang dibagikan dengan diri kita sendiri, yang dibagikan dengan kita sendiri. Dibutuhkan, it takes a lot of precise circumstances. Dibutuhkan banyak keadaan yang tepat dengan hukum-hukum alam yang tepat untuk sebuah planet seperti kita. Jadi planet bumi kita untuk mengorbit di dalam dirinya sendiri harus ada jarak yang sangat tepat teratur dengan apa? Dengan matahari yang kita kelilingi atau dengan bulan yang mengelilingi kita. Kalau kita bergerak sedikit saja, maka bumi kita itu hancur. Kedinginanlah kita semua mati, kedinginan atau apa. Kalau jauh sedikit, maka bekulah kita semua seperti orang-orang, seperti planet Mars yang memiliki kejauhan sedikit dari matahari. Jadi, it takes a lot of precise circumstances. Dan inilah membuktikan bahwa alam semesta itu ada yang atur baik-baik semuanya. Ya, ada hukum-hukum gravitasi yang mengatur planet dengan hubungan jarak satu planet dengan planet lainnya, dengan mataharinya, dengan bulan yang mengelilingi planet tersebut. Semuanya itu a lot of precise circumstances. Harus ada orang yang telah merancangkan, memikirkan hal tersebut. Tidak heran seorang saintis yang puji Tuhan, yang memenangkan hadiah Nobel, tetapi dia juga adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Ya, seorang ilmuwan, pemenang hadiah Nobel. Dia katakan apa? Charles Townes ini katakan apa yang dia katakan, bahwa desain cerdas, intelligent design, seperti yang dilihat dari sudut pandang ilmiah, orang-orang ilmuwan harus tidak melihat alam semesta yang begitu keteraturan sangat hebat ini. Tidak bisa tidak melihat adanya intelligent design cerdas yang tampaknya cukup nyata. Ini adalah alam semesta yang sangat istimewa. Sungguh luar biasa bahwa alam semesta itu muncul seperti ini. Jika hukum fisika tidak seperti itu, kita tidak bisa berada di sini sama sekali. Kalau tidak ada hukum fisika yang mengatur keberadaan kita, satu planet dengan planet lainnya. Kalau sampai tidak ada hukum yang mengatur, tabrak-tabrak, hancur-hancur semua ya. Matahari tidak mungkin ada di sana. Hukum gravitasi dan hukum nuklir dan teori magnet, mekanika kuantum dan seterusnya harus seperti apa adanya agar kita bisa berada di sini. Ada yang telah mengaturnya, saudara. Ada yang telah mengaturnya, Allah kita. Ya, Dia Allah Yesus Kristus lah yang telah menjadikan apa? Alam semesta. Dan di dalam Alkitab, melalui kitab Ibrani kita sudah bisa nanti terus akan bisa baca, kitab Ayub, dan banyak lagi kita bisa melihat bahwa Tuhan juga menciptakan alam-alam semesta lainnya. Ada penduduk-penduduk bumi lainnya. Seperti dalam kitab Ayub, penduduk-penduduk bumi suatu waktu bersama-sama dengan setan yang mengaku sebagai pangeran atau pemilik dunia kita datang menghadap kehadirat Tuhan.
Ya, jadi ada penduduk-penduduk, kita nggak perlu tanya-tanya kepada teleskop, James Webb teleskop untuk mengetahui di tempat lain itu ada penduduk, ada buminya. Alkitab, pena inspirasi menyatakan bahwa hanya bumi kita lah yang telah jatuh ke dalam dosa. Setan telah berkeliling untuk menjatuhkan makhluk-makhluk di bumi-bumi lainnya, tapi dia gagal. Tapi kita yang terakhir. Kita yang tidak ada begitu miliar, boleh dikatakan miliar, triliun, atau mungkin sextillion mungkin ya. Bumi-bumi lain dengan penduduknya yang begitu yang ada ya. Tapi hanya kita yang jatuh dalam dosa. Tetapi saya sudah pernah bahas waktu yang lalu, pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali dan kita masuk dalam kerajaan surga, saudara-saudara, saya rindu seperti yang dikatakan oleh pena inspirasi, kita akan mengunjungi dunia-dunia lain dan bercerita tentang mereka, atau kita membawakan kesaksian bagaimana kehidupan kita di dalam dunia yang tadinya berdosa ini, tapi Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, telah menyelamatkan kita. Begitu hebat ya. Tadi kita sudah dibaca. Kita bagaimana Allah kita itu, saya sudah berulang-ulang berapa malam ini. Allah kita itu adalah Allah yang hidup dan mengendaki kehidupan, bukan kematian ya. Kisah Para Rasul 17 ayat 28 katakan, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Rasul Paulus berbicara kepada orang-orang Yunani pada saat itu ya. Ada pujangga-pujangga Parmenides dan lain sebagainya, pujangga Yunani yang berbicara tentang itu, bahwa ada Allah yang telah mengatur. Dan inilah apalagi kita sebagai keturunan Allah ya. Artinya kita yang telah diselamatkan menjadi anak angkat Allah melalui Yesus Kristus, maka kita akan terus memiliki kehidupan. Walaupun kita mati sekalipun, pada saat Yesus datang, kehidupan kekal itu pasti menjadi bagian kita. Tetapi inilah ya, pencipta alam semesta yang telah menciptakan segala sesuatu dengan begitu indahnya, rela untuk mati bagi kita. Ya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah ya, Dia yang dimuliakan, Dialah Allah yang maha mulia, Allah yang maha kuasa. Kita sudah pelajari tadi malam waktu di Jersey. Rela untuk menjadi budak di satu bumi yang bagaikan satu butir pasir. Satu butir pasir dari semua pasir yang Anda dapat kumpulkan di bumi kita. Bumi kita itu bagaikan satu pasir itu. Tapi anak Allah rela untuk datang supaya kita yang seharusnya mati beroleh apa? Beroleh kehidupan. Ya. Supaya kita yang mati. Tapi inilah satu paradoks. Ya. Paradoks itu adalah pernyataan yang secara logis bertentangan dengan pernyataan itu sendiri, dengan dirinya sendiri, atau pernyataan yang bertentangan dengan harapan seseorang. Tapi inilah paradoks ya, paradoks kekristenan, paradoks Kristus. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk ke atas, kita harus berjalan ke bawah. Nah ini kan bertentangan kan, untuk dapat ke atas, ke surga, kita harus merendahkan diri kita. Untuk mendapat, kita harus memberi. Untuk mendapat, kita harus memberi. Orang pikir, untuk mendapat, kita harus apa? Mengambil. Tapi inilah manusia ya. Kita tidak mau merendahkan diri untuk ditinggikan. Kita mau hanya mengambil supaya kita mendapat. Tapi Kristus beda. Kristus kita itu beda. Yang terakhir akan menjadi yang pertama. Wah, gimana mungkin? Kita selalu maunya menjadi yang pertama. Nggak mau yang terakhir. Tapi Alkitab katakan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Dan seperti pelajaran kita tadi malam. Untuk dimuliakan, kita harus rela untuk direndahkan. Untuk hidup, kita harus mati. Untuk memiliki kehidupan yang kekal, kita harus mati dari keinginan-keinginan kita duniawi yang hanya mau mengambil hanya segala sesuatu untuk milik kita. Sayalah yang harus diutamakan, saya nggak mau di belakang, saya harus punya posisi ini, saya harus punya ini dan itu. Saya harus dimuliakan, saya tidak mau direndahkan. Saya tidak boleh direndahkan. Tetapi kita lihat, untuk hidup kita harus mati dari semua fokus kepada diri kita sendiri, kepada I tersebut ya. Tapi kita lihat Yesus yang Maha Kuasa ya, yang telah menciptakan segala sesuatu, yang mana kita itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Kita itu tidak ada apa-apanya. Alkitab berbicara tentang apa? Segala bangsa, Yesaya 40:17 lah kan, segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia.
Jadi sesungguhnya kalau Allah mau melihat kita itu hampa dan dengan kosong, dengan kata lain, Allah melihat kita itu tidak ada artinya. Saya tidak akan menangisi kalau di rumah saya ada apa ya, saya untuk main-main saya ada pasir, ya ada satu box pasir misalnya, lalu satu butir pasir hilang, saya nggak peduli. Itulah Allah. Kalau dia mau, tidak ada pasir itu yang berharga di mata dia. Ya. Jadi dengan siapa Anda kamu samakan Allah dan apa yang kamu anggap serupa dengan dia. Begitu hebatnya Allah. Ayat 22 dan 23. Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi. Yang penduduknya seperti belalang. Kita itu belalang. Nggak ada artinya. Atau nyamuk. Matikan saja nggak ada apa-apanya. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya. Seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim dunia ini sia-sia saja. Dia. Jadi Allah, tapi Allah yang maha besar tersebut, saudara, mati. Ya. The greatest paradox, pencipta Allah yang maha besar tersebut adalah pencipta yang mati. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, mari kita melihat Allah pencipta kita, yang begitu mulia, yang begitu hebat. Ya, dan melihat pada saat kita seringkali merasa bahwa harga diri kita diinjak-injak oleh orang, saat kita tidak dihargai oleh orang lain, ya adakah kita merasa bahwa kita harus dimuliakan pada saat kita diutamakan? Atau mungkin kita dapat berkata, Tuhan berikan kekuatan, berikanlah kesabaran kepada saya dalam keadaan diinjak-injak Tuhan. Tapi biarlah saya terus dapat belajar dari Engkau, yang adalah pencipta, tetapi rela untuk kehidupan umat manusia. Engkau telah rela merendahkan dirimu sebagai hamba, sebagai budak. Tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kiranya ini dapat membawa kita untuk melihat pencipta alam semesta yang begitu hebat. Membawa kita untuk melihat bahwa kita bukan apa-apa. Kita tidak ada apa-apanya. Tapi kita dapat menjadi apa-apa karena Allah yang telah menjadi tidak ada apa-apanya bagi kita. Dan ini membawa kita untuk terus-menerus berserah, rendah hati, dan hanya melihat kepada Tuhan yang telah mati bagi kita di kayu salib. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.